admin di record. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ammi wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawla. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini ketemu lagi ya, yang sebelumnya sudah ketemu dalam webinar pertama ya. Tapi di sini juga tidak hanya yang baru, tapi juga ada yang sudah sering closing juga hadir pada malam hari ini. Ya, dalam agenda sosialisasi proyek baru yang insya Allah akan diisi oleh coach kita yang sangat ganteng nih, luar biasa ya. Coach Agam selaku supervisor dari proyek Baki. Ya, walaupun ada beberapa tadi mitra yang menyampaikan, wah Baki kayak yang di Mekah ya. Ya, jadi owner kita luar biasa ya, membuat nama yang insya Allah menjadikan kita juga ingin bisa berkunjung ke Baki yang di sana juga. Nah, tapi sebelum ke Baki yang ke sana, mungkin nanti akan dijelaskan tentang Baki yang di sini, yaitu Baki dari Iskariman Properti Syariah. Kita sapa dulu, ada Coach Agamnya nih, udah siap dari tadi nih. Bahkan layarnya tadi juga sudah dibagikan. Assalamualaikum Coach Agam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahid. Senyumnya manis banget dah, Uh, luar biasa. Ini sebagai project baru ya Coach. Gimana Pak? Apa aja nih kira-kira yang mau disampaikan untuk sosialisasi dari project baru Baki ini Coach? Baik, insya Allah sih dalam kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas mungkin Pak ya mengenai produk knowledge-nya, yaitu mengenai produk knowledge daripada Baki Memorial Park. Itu supaya Bapak Ibu Mitra yang hari ini ikut Zoom itu bisa lebih percaya diri menawarkan, lebih yakin menawarkan ketika produk knowledge-nya sudah paham gitu kan, produk knowledge-nya sudah paham apa itu Bakti Morlepa, kemudian kenapa harus Bakti, kemudian apa sih keunggulannya Bakti dibandingkan memorial park yang lainnya gitu, karena tidak sedikit ya di Indonesia sendiri gitu apa namanya TPBU yang ada di Indonesia khususnya. Oke, luar Kita biasa insya Allah nih. akan tukang kupas tuntas ya Pak Jahid. Jadi makin penasaran. Harus dong. Oke, karena waktu juga sudah lewat 41 menit. Baik, langsung saja kepada Coach Agam untuk menyampaikan materinya dalam sosialisasi proyek baru dari Iskariman. Dipersilakan. Silakan Coach Agam. Baik. Sebelumnya Pak Jahid, saya dikasih waktu sampai jam berapa nih untuk Sampai pemaparan? subuh boleh. Aduh, sampai dulu jangan dong Pak. Mungkin nanti ada sesi sharingnya ya Pak ya, atau tanya jawabnya ya Pak. Harus itu. Oke, harus. Oke. Saya izin untuk sesi dulu ya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu semua untuk malam hari ini, silahkan sambil absen ya di kolom chat nama dan nama KF-nya. Kayaknya belum ada yang absen ya, atau sudah ada? Nama mentornya siapa nih? Ya, pada Zoom pada malam hari ini. Nah, biar tahu nih. Dan yang memungkinkan untuk di on kan kameranya, dipersilahkan untuk on kamera ya. Biar enak nih nanti Coach Agam kan bisa ngelihat mana nih yang tidur, mana yang gelap. Oke, alhamdulillah Eh, nih sudah muncul slide-nya Coach Agam. Baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Jahid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Bapak Ibu Mitra yang saya hormati, yang saya banggakan, teman-teman dari Eksperimen Academy yang luar biasa ya, memberikan kesempatan kepada saya dan juga Bapak Ibu Mitra untuk sharing mengenai proyek terbaru dari Eksperimen Properti Syariah. Ya. Ini memang agak spesial ya, karena proyek terbarunya bukan sama seperti proyek-proyek Eksperimen Properti Syariah sebelumnya. Bukan rumah, bukan villa, bukan wisata ya. Tapi proyek terbaru dari Eksperimen Properti Syariah adalah proyek atau kawasan ya, kawasan kafling makam Islami gitu kan. Gitu. Mungkin sudah pada dengar ya sebelumnya, yaitu Baki Memorial Park. Mungkin akan sedikit sharing di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau nanyain atau mau sharing diskusi mengenai proyek terbarunya Eksperimen Bakti Memorial Park, boleh langsung tanya-tanya nanti di sesi tanya jawab ya. Baik, tidak panjang lebar, langsung saja kita perkenalan atau product knowledge mengenai Bakti Memorial Park. Nah, ini sudah terpampang ya di screen, Bapak Ibu. Namanya Bakti Memorial Park. Kemudian di sini The First Islamic Memorial Park. Jadi Bakti ini memang proyek pertama, proyek kawasan makam pertama, ya, makam Islami pertama di Banten khususnya, gitu kan. Jadi untuk di wilayah Banten ini Bakti ini proyek pertama dan terluas tentunya, gitu. Harganya kita spill untuk harga kafling mulai dari 15 jutaan, ya kan, dengan ukuran 4,5 meter persegi, lebarnya 1,5, kemudian panjangnya 3 meter gitu untuk ukuran tanahnya ya. Lanjut. Nah, peristirahatan terakhir akhir yang menyentuh hati. Memang agak ini ya Pak ya, Bapak Ibu, agak harus agak khusus ya kalau mau menawarkan bakti ini. Kadang-kadang harus ekstra dalam mengemas bahasa ya, dalam menata kata-kata ketika mau penawaran bakti gitu kan. Jangan sampai menyinggung customer ataupun calon bayar yang mau kita tawari gitu ya. Saya sedikit baca ini, dalam kehidupan ini setiap insan mendapatkan tempat terakhir ya, yang tenang dan penuh keberkahan, bukan sekedar tempat peristirahatan, tapi juga tempat yang memberikan ketenangan jiwa bagi keluarga yang ditinggalkan. Demi memenuhi kebutuhan persiapan tersebut, maka kami mempersembahkan kawasan Baki Islamic Memorial Park di Banten. Ya, jawaban bagi mereka Bapak Ibu yang mencari tempat peristirahatan terakhir yang penuh kedamaian, ketenangan dengan memadukan konsep Islami dan fasilitas modern, kawasan menjadi pilihan kaum muslimin mengenal dan menghormati mereka yang telah berpulang. Jadi inilah yang menjadi latar belakang Baki Memorial Park hadir atau Eksperimen Properti Syariah mengeluarkan proyek terbaru yang memang pertama nih dari eksperimen, yaitu kawasan pemakaman Islami ya di Banten. Yang ini menjadi pertama di Banten. Ini munculnya dari keresahan-keresahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengamati di daerah maju atau berkembang ya seperti Jakarta, Bekasi, gitu kan, Tangerang, itu tempat pemakamannya itu sudah pada penuh Bapak Ibu ya. Tempat pemakaman umumnya itu sudah pada penuh. Bahkan ada salah satu cerita gitu kan. So, itu keluarga saya sendiri di Bekasi. Nah, sebagaimana gitu kan, saya ingin cerita. Jadi keluarga saya yang di Bekasi itu sudah tidak bisa dikuburkan di TPU di sana ya. Kalaupun mau itu harus dikembalikan ke kampung halamannya, sampai segitunya gitu kan. Dalam artian ini yang menjadi latar belakang munculnya proyek baru Eksperimen Properti Syariah, yaitu Baki Memorial Park, kawasan kafling makam Islami di Banten gitu. Nah, ini sedikit gambaran ya, nextnya seperti apa sih gitu kan, Baki Memorial Park. Nah, ini Bapak Ibu ya, luas jalannya kita kasih luas
di 6 sampai 9 row-nya, 9 meter untuk row-nya. Kemudian kita juga dikasih fasilitas musola, parkir, sentral parkir, kemudian kawasan pemakamannya didesain sedemikian rupa ya, itu kan supaya tidak menyeramkan ya, supaya kelihatannya indah dan juga asri gitu kan. Semuanya ditata dengan rapih pada intinya gitu kan. Nah, jalannya kita kasih lebar supaya bila mana terjadi apa namanya mobilitas yang cukup tinggi, kita bisa menampung gitu kan, di mana sentral parkirnya tidak memadai. Kemudian next, nah latar belakang proyek Baki tadi saya sudah spill sedikit-sedikit. Satu, kondisi TPU sudah penuh di beberapa kota dan kabupaten. Untuk suara jelas ya Bapak Ibu. Nah, kondisi TPU sudah penuh di beberapa kota dan kabupaten. Itu salah satu yang tadi saya contohkan. Keluarga saya yang di Bekasi itu sudah tidak bisa dikuburkan di sana. Ya, harus dipulangkan ke kampung halamannya di Garut kalau saya gitu kan. Makanya keluarga saya itu punya eh, tempat pemakaman keluarga lah gitu kan. Gitu. Kemudian biaya TPU dan iuran perawatan mahal. Ada yang pernah tanya-tanya mungkin ke TPU ataupun ke TPBU yang lain, itu iuran perawatannya per bulan atau per tahunnya itu berapa? Itu mahal, bisa jutaan. Kalau kita tidak bisa, itu bisa ditimpa gitu kan. Kemudian TPU tidak tertata dan tanah makam sangat sempit ya. TPU tidak tertata dan tanah makam tidak sempit. Kalau di TPU itu tidak dirata atau tidak tertata rapih ya. Kadang-kadang ada yang memakai tembok, ada yang memang hanya batu nisan saja, ada yang miring, ada yang tidak sesuai gitu kan, arah kiblatnya kemana. Maksudnya tidak sesuai itu ada yang miringnya begini, ada yang miringnya terlalu miring gitu kan, dan lain sebagainya. Dan tanah makan sangat sempit karena tidak diatur, jadi seininya gitu, seenaknya gitu. Kalau untuk di TPU gitu. Kemudian makam sering terinjak-injak atau diduduki gitu kan, karena yang tadi ya, karena tidak tertata dan lahannya sempit, maka sering terjadi makam itu terinjak atau diduduki ketika berziarah gitu kan. Nah, di Bakti Memorial Park eh, itu kita tata ya, itu kita ditata penempatan, kemudian didesain sedemikian rupa supaya tidak terinjak atau diduduki ketika berziarah. Dan artinya ketika Bapak Ibu sedang berziarah ke makam orang-orang yang kita cintai, itu tidak menginjak atau menduduki makam-makam yang lain ya, sehingga berziarahnya nyaman gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya, lahan bukan milik keluarga, sewaktu-waktu bisa dipisah. Yang namanya TPU atau tempat pemakaman umum itu punya umum, dikelola oleh masyarakat setempat atau pemerintah setempat. Jadi ketika sewaktu-waktu makam itu penuh, itu kan, atau bahkan beberapa TPU itu terjadi penggusuran, ya di tempat saya juga sempat ada tuh dua gitu kan, yang digusur gitu kan, dialihkan, itu bisa karena TPU bukan TPBU gitu kan, karena tempat pemakamannya umum, maka sewaktu-waktu harus bisa, atau maka sewaktu-waktu bisa dipindahkan karena bukan hak milik kita gitu. Kemudian pemakaman ditumpuk gitu kan, meskipun boleh kalau di tempat pemakaman umum itu bisa ditumpuk semaunya pengelola gitu. Gitu kan. Kita tidak bisa mempunyai hak apa-apa kalau di tempat umum. Namanya juga TPU gitu kan. Tempat pemakaman umum. Kita tidak bisa atau kita tidak berwenang untuk menghalang-halangi gitu kan. Kemudian fasilitas di sekitar TPU kurang memadai, jelas ya. Banyak fasilitas-fasilitas TPU yang hanya eh, se apa namanya ya, tidak lengkap lah ibaratnya gitu kan, hanya ada keranda misalkan gitu kan, tidak ada eh, penunjang-penunjang lainnya. Dan insya Allah di Baki itu fasilitas kita lengkapi seperti musola, aula, kemudian eh, alat-alat pemulasaraan gitu kan, bila mana dibutuhkan, kemudian ada ambulan untuk layanan jemput gitu kan, kemudian ada tenda, kursi gitu kan untuk prosesi pemakaman, batu nisan,
bahkan perawatan kaflingnya, rumput dikasih rumput Jepang supaya rapi, kemudian dan fasilitas-fasilitas lainnya tentunya parkiran ya yang paling utama, parkiran yang tidak kalah utama gitu kan, ketika untuk berziarah ataupun ketika prosesi pemakaman. Kemudian yang selanjutnya adanya kesan angker di TPU ya. Kesan angker di TPU karena kurangnya perawatan, kurangnya penataan, maka kesannya angker ya Bapak Ibu kalau ngelewat ke TPU gitu. Gitu kan kesannya gimana gitu angker. Nah, ketika di Baki Memori apa karena bukan TPU atau TPBU, maka kita buat sedemikian rupa menyerupai apa namanya taman gitu kan, tidak angker, indah, tertata, rapi gitu kan, maka tidak ada tuh yang namanya kesan angker. Berbeda dengan TPU. Kemudian yang terakhir, harga tanah pemakaman bukan umum mahal. Ada yang pernah survei ke tempat pemakaman bukan umum yang lainnya yang dikelola oleh swasta ya. Nanti saya mungkin izin jawab di sesi di sesi tanya jawab yang pernah mengunjungi salah satu TPBU, berapa harganya, kemudian berapa perawatannya, nanti bisa sharing di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Baki Memorial Park khususnya di event pre-launching kita kasih harga yang marmer, pokoknya murah banget, murah meriah gitu kan, yang memang terjangkau di semua kalangan gitu kan, bukan hanya kalangan menengah ke atas, tapi semua kalangan bisa memiliki kafling makam Islami di Baki Memorial Park gitu. Lanjut. Nah, ini di beberapa riset atau search gitu kan, ada yang lahan pemakaman umum di Tangsel hampir penuh. Nah, ini bisa jadi target market kita Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau iklan, ya, salah satunya ada di Tangerang ya, Tangerang dan sekitarnya, gitu kan, Tangerang dan sekitarnya. Nah, ini adalah salah satu literatur yang menyatakan bahwa di Tangerang Selatan lahan pemakaman umum itu sudah penuh, ya. Artinya banyak target pasar kita atau banyak target pasar dari Bakti Memorial Park itu sendiri. Salah satunya di Tangsel. Nah, saat ini di pre-launching tanggal 29 sudah ada 28 list orang yang mau ya Bapak Ibu yang mau hadir di atau calon konsumen yang mau hadir di event pre-launching Bakti Memorial Park. Artinya sangat antusias ya, karena kita sudah riset bahwa di Tangerang dan sekitarnya itu sudah penuh untuk TPU. Maka ini kemana ketika mau dimakamkan? Nah, salah satunya solusinya adalah tempat pemakaman bukan umum atau bagi memori. Ya. Kemudian di Radar Banten nih, TPA dan TPU di Kota Tangerang hampir penuh, ya kan? Sudah bahkan sudah tidak bisa menampung kembali ya, harus ditumpuk itu. Kemudian beberapa literatur lagi di Halo Banten, Dinas Percinta Tangsel akan operasikan TPU Sari Mulia. Artinya terus memperluas TPU dan TPU itu sering terjadinya atau tidak sedikit TPU yang sudah penuh. Ini ada beberapa literatur lagi ya. Hidup sulit di Jakarta saat mati pun lahan makam sulit didapat, gitu kan? Karena jumlah penduduk semakin banyak, TPU tidak eh, diperluas. Maka TPU di Jakarta, di Tangerang itu sudah sulit didapat atau sudah penuh ya Bapak Ibu. Nah, ini menjadi target market kita, ini bisa menjadi peluang kita, ini bisa menjadi selling unique point bagi Baki Memorial Park. Dan ini juga yang melatar belakangi Baki Memorial Park untuk hadir di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kota yang memang sudah padat penduduk dan sulit didapat untuk lahan makam. Gitu. Kemudian, nah ini nih gambarannya nih. Ini salah satu pemakaman umum di Jakarta. Tuh, tidak teratur, ya, tidak indah dilihatnya. Ini ketika misalkan momen Lebaran ya, atau momen-momen mau puasa menjelang puasa atau sesudah Lebaran biasanya ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Semua orang mau berziarah ke makam-makam orang tercintanya. Kalau makamnya tidak ditata, kalau makamnya tidak rapi, maka yang terjadi akan seperti ini. Banyak orang menginjak ketika berziarah, banyak orang yang menduduki makam ketika berziarah, gitu kan, tidak tertata, parkir di mana-mana, gitu kan, tidak rapi. Nah, maka kita eh, desain sedemikian rupa untuk bisa memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu yang mau berziarah di Baki Memorial Park. Nah, lanjut, mengapa sih harus Baki gitu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus Baki? Nah, di Baki
di Baki Islamic Memorial Park Banten ini kami memahami pentingnya ketenangan dan kedamaian. Ya, oleh karena itu kami menciptakan lingkungan yang hijau dan asri, dikelilingi oleh taman-taman yang indah dan menenangkan hati di saat mengenang keluarga yang terkasih. Gitu kan, tidak ada istilah atau terkesan angker ya Bapak Ibu, karena memang kami mendesainnya lingkungan yang hijau, kemudian asri, indah, tertata dan rapi. Ya, kawasan Memorial Park eksklusif, ya tidak sembarang orang bisa dimakamkan di sini, ya karena kita bukan TPU. Gitu. Kemudian jadi eksklusif untuk Bapak Ibu yang memiliki Baki Memorial Park. Kemudian khusus Muslim dan sesuai syariat Islam. Jadi ya Bapak Ibu ini perlu jadi catatan bahwa di Baki Memorial di Banten ini khusus untuk Muslim. Jadi untuk non Muslim tidak diperkenankan ya, belum diperkenankan. Gitu. Jadi ditanya dulu nanti calon bayarnya atau yang kita ketahui dulu ya, harus Muslim syaratnya dan sesuai syariat Islam nanti untuk pemulasarannya. Kemudian lokasi strategis, akses tol mudah. Lokasinya ini sangat strategis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari tol Rangkas Bitung, exit tol Rangkas Bitung itu kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu, 15 menit keluar exit tol Rangkas Bitung, belok kanan, nanti diarahkan oleh marketingnya gitu kan, atau bisa langsung lihat map, itu tinggal lurus nanti ngelewatin pokoknya kalau dari segi denah itu pinggir-pinggiran dengan tol sebetulnya Bapak Ibu ya, cuman si rutenya agak muter gitu. Jadi tinggal belok kanan langsung lurus ke lokasi pemakaman Baki Memorial Park gitu. Itu dari Jakarta kurang lebih 1 jam 50 menit, dari Tangerang itu 1 jam setengah kurang lebih gitu. Kemudian fasilitas pelayanan 24 jam ya Bapak Ibu, fasilitas pelayanannya. Jadi kita punya tim khusus untuk pelayanan di Bakti Memorial Park 24 jam, kapanpun itu bisa langsung menghubungi tim kami gitu, dan tim sigap lah, siaga tanggap gitu kan 24 jam. Kemudian perawatan makam dan kawasan ya, demi menjaga keindahan, keasrian dan keindahan lingkungan khususnya kawasan Baki Memorial Park ya, nanti perawatan makam dan kawasan. Jadi dirawat kawasannya. Jadi biar supaya rumputnya tidak eh, bercampur dengan rumput liar, kemudian tertata, rapi gitu kan. Maka di Baki Memorial Park itu ada perawatan makam dan juga kawasan. Gitu, biar terawat ya tentunya. Ada perbedaan antara TPU dan TPPU, yaitu perawatan atau maintenance. Kemudian lingkungan asri dan indah ya. Ini nih salah satu gambarannya ya yang saya share itu di layar. Ini salah satu gambaran dari lingkungan atau kawasan Baki Memorial Park. Terlihat indah nantinya Pak ya. Kemudian jalannya lebar, kemudian dikasih musola, kawasan makamnya ditata, ya ada row-nya gitu, ada walkway-nya ya, ada tempat untuk berjalannya. Jadi tidak menginjak makam gitu. Jadi kelihatannya indah, tidak terkesan angker, tidak terkesan menyeramkan ya, Bapak Ibu. Kemudian kawasan tertata rapi, jelas ya tadi saya sudah sampaikan, kawasannya tertata rapi, maka kita hadirkan atau maka kita rawat untuk makam dan juga kawasan. Lanjut. Nah, ini beberapa selling point, bisa jadi selling point ya. Satu, khusus Muslim. Ini selling pointnya ya Bapak Ibu ya. Khusus Muslim dan sesuai syariat. Ya, jadi makam itu tidak boleh sebetulnya dicampurkan antara Muslim dan Muslim. Hanya jadi di Baki Memorial Park ini hanya dikhususkan bagi kaum Muslimin saja dengan tata cara atau dengan pemulasaraan sesuai syariat Islam. Gitu. Insya Allah perawatan atau tata caranya itu sesuai syariat Islam, tidak keluar dari koridor-koridor Islam. Kemudian lokasi strategis, akses tol mudah ya. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu menawarkan ke calon customer yang di luar Banten dan sekitarnya ya. Jadi tidak usah khawatir karena Baki Memorial Park ini aksesnya strategis ya, dekat gerbang tol Rangkas Bitung. Ya, akses mudah dijangkau, dekat akses pintu tol Rangkas Bitung. 15 menit dari exit tol Rangkas Bitung. Tadi sudah saya gambarkan ya. Tinggal belok kanan kemudian langsung menuju lokasi Baki Memorial Park. Dan jalurnya tidak jalur macet atau tidak jalur padat. Ya, meskipun sudah keluar
di jalur kecamatan Warung Gunungnya ini itu tidak padat penduduk atau tidak jalur macet, bebas ya, jalurnya jalur lancar. Akses tolnya juga sama, bukan kayak akses tol misalkan yang padat itu akses tol Padalarang ya, itu cukup padat. Nah, untuk akses tol Rangkas Bitung ini cukup lancar ya, tidak padat, itu kan lancar. Kemudian selanjutnya fasilitas lengkap ya. Jadi ini untuk menunjang keamanan dan juga kenyamanan ya, kita lengkapi fasilitasnya. Jadi terdapat berbagai fasilitas yang menunjang. Kita sebagai penunjang seperti musola, kemudian area aula, toilet kita bikin 2 titik toiletnya supaya tidak berebut ataupun nyaman ya nantinya. Kemudian kantor operasional, taman dan lain sebagainya. Masih banyak itu kan untuk fasilitas-fasilitasnya. Kemudian pelayanan 24 jam ya. Pelayanan jasa sigap siaga tanggap 24 jam. Jadi insya Allah kapanpun Bapak Ibu mau call atau mau memanggil jasa di Bakti Memorial Park, insya Allah 24 jam siap. Ya. Kemudian terdapat jalur walkway atau jalur jalan ya Pak ya. Jadi kita fasilitasi jalur walkway untuk supaya menunjang fasilitas di Bakti Memorial Park. Jadi tidak ada istilah menginjak makam saat berziarah menduduki makam, itu tidak ada. Karena kita sediakan jalur walkway dari mulai 0,9 meter sampai 2 meter gitu kan, kita sediakan. Jadi tidak akan terdapat atau ketika berziarah itu lebih nyaman, tidak menginjak makam ataupun menduduki makam. Kemudian yang terakhir, perawatan makam dan kawasan. Ini untuk menjaga keindahan dan kerapihan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita rawat makam dan juga kawasannya gitu oleh manajemen Bakti yang memang profesional. Dan ini sudah diterapkan juga di beberapa proyek Iskariman Properti Syariah ya, di proyek-proyek Makfin Villa, di proyek-proyek perumahan itu sudah kita terapkan ya. Manajemennya alhamdulillah eh, apa namanya amanah dan eh, sudah berpengalaman ya, profesional dalam hal maintenance atau perawatan. Next. Oke, selanjutnya fasilitas bakti ya. Tadi sudah disebut juga sih sebetulnya ya. Ada musola ber-AC. Nah, ini lebih lengkapnya. Ada musola ber-AC, kemudian aula dan ruangan atau ruangan serbaguna ya. Kemudian office center, toilet umum kita bikin 2 titik, area taman dan gazebo untuk area tunggu ya. Kemudian area gudang, area nursery atau kebun ya, atau RTH-nya. Kemudian kawasan eksklusifnya seperti pintu gerbang kawasan, kita bikin gate juga dan one gate system ya, tidak ada gate lain atau gate kedua. Jadi one gate system, satu gerbang gitu, satu gerbang masuk. Kemudian keamanan security, insya Allah kita 24 jam juga untuk keamanan security ya. Pagar keliling kawasan itu untuk menjaga keeksklusifan dari Bakti Memorial Park. Jadi kita pagar insya Allah Bapak Ibu ya. Jalan cor plus aspal. Jadi kita bawahnya kita cor dulu, kemudian kita aspal. Itu untuk menjaga kualitas daripada aksesnya ya Bapak Ibu. Kemudian raut jalan 6 sampai 9 meter. Ya, ini luas banget ya, 6 sampai 9 meter itu. Yaitu untuk bisa menjaga mobilitas di sana tetap lancar. Ya, jadi kita kasih row-nya yang cukup luas, 6 sampai 9 meter. Kemudian fasilitas pemakaman dan maintenance. Kita sediakan juga jasa jemput ke rumah duka, kemudian jasa pemakaman dan upacara pemakaman, kemudian perawatan makam secara rutin untuk menjaga kerapihan dan ketertiban. Lanjut. Nah, ini nih gambaran-gambarannya ya. Akses jalan nanti seperti ini dibikin 2 ya. Jalan masuk dan jalan keluar. Kemudian marketing office atau office center, kita bikin juga area taman ya, kita bikin gerbangnya, gate masuknya gitu kan. Kita bikin musola ber-AC, aula serbaguna, area taman tadi sudah ya. Kemudian area kebun ya kan. Ini area kebun ini untuk uh, tanaman ya, tanaman nantinya yang mau ditanam di makam. Untuk kita kasih area kebun. Kemudian toilet ya, kita toilet bikin 2 titik tadi sudah dijelaskan ya. Ini sebagai gambarannya ya. Oke. Oke, lokasinya nih. Lokasinya lokasi strategis ya, akses dan lokasi dan akses
lokasinya di Warung Gunung, Desa Warung Gunung, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Ini kabupatennya masuknya Lebak, tapi dekatnya ke Rangkas, Ibu. Exit tol Rangkas, Bapak Ibu. Kemudian akses keluar tol dari akses tol terakhir di Rangkas Bitung ya. Jalan utama bebas macet, tidak melalui perkotaan. Jadi langsung ke Desa Warung Gunung. Nah, kurang lebih ya, 15 menit dari akses tol Rangkas Bitung, 1 jam 50 menit dari Jakarta, 1 jam 30 menit dari Tangerang Kota, 1 jam dari Kota Banten. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu menawarkan ke calon customer yang domisilinya nggak dari Rangkas atau dari Lebak, misal dari Kota Tangerang atau dari Jakarta, itu bisa kita tawarkan. Ya, tidak menutup kemungkinan karena aksesnya yang cukup mudah. Nah, untuk tipe tipe ya, sorry. Untuk tipe makam kita sediakan 3 tipe makam ya Bapak Ibu. Satu, tipe single, ini kapasitasnya untuk 1 orang ya. Ukurannya di 4,5 meter persegi dengan panjangnya 1,5, lebarnya 3 meter. Ini kayaknya terbalik, lebarnya 1,5, panjangnya 3 meter gitu kan. Panjangnya 3 meter. Ini untuk yang tipe single ya Bapak Ibu ya. Kapasitasnya 1 lubang, walkway jarak satu makam ke makam lainnya itu berdiri 0,9. Ini 90 cm cukup ya. Kemudian batas antar unit berupa nomor unit coupling atau ini ya, seperti yang dilihatkan di set screen atau di layar, itu contohnya kan. Cuman nanti tidak ada batas pagar tanaman, jadi langsung kayak yang tadi saya kawasannya gitu kan, makam sama makam cuman ditandai dengan batas nomor unit atau nisan gitu kan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, tipe double. Nah, tipe double ini ukuran couplingnya itu di 14 meter persegi dengan rinciannya di panjang di 4 meter, kemudian lebarnya di 3,5 meter gitu. Kapasitas 2 lubang terpisah kayak di ini ya, di layar. Kemudian walkway-nya jarak satu makam ke makam lainnya itu di 1,2. Ini lebih luas ya, karena luas tanahnya juga lebih luas di 14 meter persegi. Kemudian, nah ini yang membedakannya, ada batas antar tipe dengan tanaman pagar, gitu kan. Jadi bukan dengan tembok ya, tapi dengan tanaman pagar. Ini untuk tetap menjaga keaslian ya, penghijauan juga. Jadi kita gunakannya tanaman pagar, tidak pagar yang dari tembok ataupun besi gitu. Kemudian yang terakhir itu tipe family ya. Tipe family ini luasnya cukup luas ya, karena kapasitasnya untuk 4 orang. Ukuran tanahnya itu di 30 meter persegi dengan panjang 7,5 meter dan lebar 4 meter gitu kan. Ini kapasitas 4 orang, walkway-nya jarak satu makam ke makam yang lain itu untuk berdiri di 1,2 meter ya, luas banget. Dan ini juga sama, untuk yang membedakan dengan tipe single itu ada batas antar tipe dengan tanaman pagar seperti yang di layar ya Ibu. Ini harus dihafal nih bagi apa namanya, Bapak Ibu mitra yang mau memasarkan. Nah, kemudian spesifik couplingnya, ini tadi udah di share ya. Tadi ukuran gundukan tanah itu panjang dan lebarnya itu panjang 2, eh, lebarnya 1 meter ya. Untuk tingginya itu 20 cm. Nah, itu yang untuk gundukannya ya. Ini nanti kan dikasih gundukan. Kemudian seluruh posisi coupling menghadap kiblat ya, sesuai syariat. Ditanami rumput Jepang ya. Rumput Jepang yang kecil, ramping ya, tajam gitu, kecil ramping ya, bukan kayak rumput gajah yang itu ya. Jadi ini kasih kita rumput Jepang biar rapi dan indah. Kemudian terdapat walkway di setiap unit. Ini untuk bisa yang tadi saya beberapa kali jelaskan, untuk mobilitas yang berziarah lebih nyaman juga. Kemudian terdapat tanda nomor unit di setiap batas coupling supaya ini untuk khusus tipe single, supaya apa? Supaya tidak bingung ketika nanti mau berziarah mana coupling saya dan lain sebagainya. Jadi kita kasih tanda di setiap unit, nomor-nomor unit.
Kemudian ketentuan kafling. Kafling hanya dapat difungsikan maksimal sebanyak 2 kali penguburan atau 2 kali bongkar ya. Gali dan tutup lubangnya itu 2 kali. Misalnya ada wasiat untuk di satu makamkan, itu bisa, cuman untuk 2 kali ya. Kemudian misalkan sudah dimakamkan, kemudian ada keperluan atau ada keperluan untuk digali kembali, misalkan untuk otopsi atau apa gitu kan, digali kembali dan dikuburkan. Nah itu udah 2 kali hitungannya, jadi nggak bisa dipakai lagi, difungsikan lagi. Kemudian lahan mulai pematangan atau siap guna landscaping perawatan saat masuk pembayaran unit. Jadi ketika unitnya lunas itu baru bisa digunakan, gitu kan. Kemudian free perawatan selama 5 tahun. Nah ini Bapak Ibu bisa sampaikan ke customer khusus bulan ini ya, pas free launching. Nanti ketika bulan Oktober ada perubahan, nanti bisa dikonfirmasikan ke leader marketingnya masing-masing. Gitu kan, kalau ke Pak Syarif nanti langsung ke Pak Syarif atau ke Pak Ruli atau ke Pak Nasum atau ke Pak Bayu misalkan atau ke apa namanya Pak Alif gitu kan, itu bisa langsung di konfirmasi ya untuk free perawatan 5 tahunnya. Perapihan dan perawatan dilakukan secara rutin oleh manajemen, gitu kan. Nah, legalitas ya. Untuk legalitas dan sertifikat, ini bentuk sertifikatnya yang ada di layar. Gitu kan, kurang lebih nanti bakal seperti ini. Nah, dikeluarkan oleh legalitas tanah atas nama PT Bumi Berkah Propertindo selaku pengelola kawasan Baki Memorial Park dengan izin pemanfaatan fungsi makam bukan umum, ya, bukan TPU, bukan makam umum, tapi fungsi makam bukan umum. Kemudian konsumen akan mendapatkan sertifikat khusus pemanfaatan lahan blok unit tertentu dengan pengelola Baki atau dari pengelola Baki Islamic Memorial Park atau PT Bumi Berkah Propertindo. Jadi nanti konsumen akan dikasih atau akan diberikan sertifikat dari pemanfaatan lahan makam dari PT Bumi Berkah Propertindo atau dari Baki Memorial Park ya, ya Pak Ibu. Nah, kemudian IPL dan perawatan. Ini gratis 5 tahun pertama setelah pembelian dalam kurung penggunaan. Nah, biaya IPL perawatan makam itu 200.000 per tahunnya. Cuman ini dibayarkannya per 5 tahun, jadi total 1 juta per 5 tahun. Ini untuk perawatan kafling, perapian kafling, dan tanah bila ada amblas. Gitu kan. Kemudian gratis ganti nisan retak 1 tahun sejak pemakaman. Jadi ada garansi untuk nisan ya. Sejak pemakaman itu 1 tahun bisa kita ganti ya untuk nisannya yang retak ataupun yang rusak misalnya. Kemudian ada biaya wajib. Nah, tadi belum disebutkan ya, atau nanti kita lihatkan price listnya. Nah, untuk biaya wajibnya ini 7 juta ya Bapak Ibu. 7 juta. Jadi selain biaya kafling, kita juga ada biaya wajib sebesar 7 juta. Itu di luar kafling. Untuk apa aja Kak? Kang, biaya wajib untuk apa aja? Satu, untuk proses dan upacara pemakaman. Kemudian batu nisan ukuran 30 kali 35 ya. Jenis batunya granit tipe hitam. Seperti yang ada di layar. Gitu kan. Kemudian yang ketiga penanaman rumput Jepang hijau untuk semua tipe unit. Jadi ini mau tipe single, tipe double, tipe family semuanya kita tanami rumput Jepang. Gitu kan. Nah, lanjut ya. Nah, biaya wajib itu yang 7 juta itu, selanjutnya yang keempat, jasa gali atau tutup lubang. Gitu kan. Kemudian ustadz pendamping untuk mendampingi proses pemakaman dan doa. Itu sudah include ya semuanya. Kemudian juga selanjutnya dokumentasi video. Jadi keluarga atau ahli waris itu mendapatkan dokumentasi video dari Bakti Memorial Park. Gitu, papan ari, papan nisa sementara, satu ukuran tenda, ukuran 5 kali 5 ya. Ukuran 5 kali 5 itu luas, luas dengan kursi 25 piece ya. Kalau ada mau tambahan bukti mungkin itu kena biaya tambahan. Nanti biaya tambahannya bisa dikonfirmasi ke pihak manajemen Bakti Memorial Park. Kemudian tangga, karpet lantai, karpet walkway, sound system ya untuk nanti prosesi, kemudian podium juga, bunga kerangan turut bercita, kipas angin, bak cuci tangan untuk menjaga
bersihan ya, bunga tabur, air mineral kemasan untuk para tamu, tisu basah, pengawalan jalan exit tol. Ini pengawalan ya Bapak Ibu, bukan jasa mobil jenazahnya. Nah, adapun biaya-biaya lainnya yaitu ada biaya jasa opsional. Kalau ini pilihan ya Bapak Ibu, kenapa dipisah itu pilihan. Jadi Bapak Ibu ini bisa ambil ataupun tidak. Kalaupun mau silakan. Jadi kami Bakti Memorial Park ini menyediakan jasanya. Gitu kan. Kalaupun Bapak Ibu mau ambil itu silakan. Kalaupun tidak itu nggak masalah. Misalkan satu jasa pemulasaraan. Pemulasaraan ini meliputi apa aja? Memandikan, mengkafani, menyolati. Itu biayanya 1 juta. Gitu kan. Apabila ketika Bapak Ibu atau konsumennya itu mau terima beres misalkan tuh dari pemulasaraan, memulihkan, mengkafani dan lain sebagainya itu udah sama Bakti aja itu boleh. Kita sediakan jasanya. Nah, kenapa sih nggak dimasukin ke apa namanya biaya wajib? Karena biasanya itu untuk pemulasaraan diutamakan sama keluarganya. Kedua, jasa mobil jenazah. Yang tadi itu pengawalan dari jalan eksit ya. Kalau itu yang udah include sama biaya wajib. Kalau jasa mobil jenazah itu di luar dari biaya wajib atau biaya opsional pilihan. Ya, Bapak Ibu mau memakai ambulans atau mobil jenazah, silahkan. Kalaupun tidak itu nggak masalah. Karena ini pilihan. Kalaupun misalkan Bapak Ibu mau menggunakan jasa mobil jenazahnya, itu biayanya radius dari 160 kilometer itu di 2.500.000 ya Bapak Ibu. Atau khusus Jabodetabek itu 2.500.000 ya dari lokasi. Nah, kemudian selain jasa jenazah dan pemulasaraan, kita juga ada jasa pemulasaraan jemputan ya. Yang tadi kalau di ini akumulatif ya, kalau disatukan ya pemulasaraan dan juga mobil jenazah itu di 3.500.000. Kalaupun pisah ya pemulasaraan 1 juta, untuk mobil jenazah 2.500.000. Nah, ada pertanyaan nih, misalkan kenapa sih Pak biaya wajib dan juga biaya kafling itu dipisah? Biaya wajib misalkan 15 juta, biaya kaflingnya 7 juta. Kenapa dipisah nggak disatukan? Jadi apa namanya? Menurut konsultan kami, jadi kita konsultasi ya dengan konsultan Iskariman Properti Syariah bahwa tidak diperbolehkan ada 2 akad sekaligus atau produk dan juga jasa. Produknya yaitu tadi kafling, kafling makam atau jasanya yaitu tadi biaya wajib. Jadi kita pisahkan untuk biaya wajib dan juga biaya kafling. Clear ya. Kemudian alur pemesanan dan pembayaran. Nah, cara pemesanannya satu, Bapak Ibu atau customer menentukan unit kaflingnya dulu, gitu kan? Menentukan unit kaflingnya dulu, yang mana yang mau diinginkan, apakah tipe single, double, atau family. Kemudian pilih skema pembayaran yang diinginkan. Nah, untuk saat ini khusus pre-launching kita buka skema cash dan juga cicilan, gitu. Nanti setelah pre-launching mungkin nanti akan dikonfirmasi lagi akan diinformasikan lagi ke leader marketingnya masing-masing, gitu kan, terkait updatean skema bayar. Kemudian siapkan data yang diperlukan seperti foto KTP, NPWP, nomor HP, nomor WhatsApp aktif. Ya, kadang nomor HP dengan nomor WhatsApp itu berbeda ya. Alamat email, alamat surat menyurat, gitu kan, atau alamat lengkapnya. Nah, ini bisa menyusul. Kemudian pembayaran melalui rekening resmi PT Bumi Berkah Propertindo. Jadi ketika pembayaran tidak melalui PT Bumi Berkah Propertindo itu tidak jelas itu bukan dari manajemen Bakti Memorial Park. Jadi yang resmi itu adalah dari PT Bumi Berkah Propertindo. Kemudian mengisi dan menandatangani surat pemesanan kafling ya. Nanti ada formnya kita share. Kemudian kwitansi dan sertifikat unit lahan makam akan diberikan ke alamat pemesan, akan dikirim. Karena makanya nanti untuk data-datanya itu dilengkapi ya ke calon customer. Atau kemudian kebutuhan akan datang. Booking fee dilakukan untuk pemesanan tipe dan posisi unit. Dikenakan sebesar 2 juta masuk ke biaya unit saat pelunasan. Jadi ini masuk ke harga unit ya. Untuk yang 2 juta ini samalah kayak kafling. Kemudian skema cash atau cash keras pemesanan dengan maksimal pelunasan 7 hari sejak booking fee. Misal booking fee ini di tanggal 7, maka dikatakan cash keras itu ketika pelunasan di tanggal 7.
gitu kan, setelah booking fee. Sejak booking fee ya, bukan setelah booking fee, tapi sejak booking fee itu terhitungnya. Kemudian kebutuhan saat itu juga melengkapi data pemesanan dan mengisi form pemakaman. Formnya nanti saya kirimkan, gitu kan. Melakukan pembayaran lahan makam dan biaya wajib jasa pemakaman. Jadi yang langsung dibayar itu adalah biaya kafling dan juga biaya wajib. Untuk yang opsional atau pilihan itu bisa diambil, bisa juga tidak, gitu. Mm-mm. Kemudian persiapan pemakaman membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam sejak konfirmasi pembayaran diterima. Jadi ketika lunas, nah misalkan sewaktu-waktu mau digunakan gitu kan, itu minimal 4 sampai 5 jam konfirmasi gitu kan. Jangan nggak bisa mendadak gitu. 4 sampai 5 jam itu untuk apa namanya, persiapan nanti di lapangan. Nah, price list ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Harganya berapa? Harganya itu untuk tipe single di harga promo ya. Ini harga promo ya Bapak Ibu. Harga promonya itu untuk di tipe single di 14.625.000 ya per kafling. Kemudian untuk tipe double itu 42 juta per kaflingnya. Tipe family A ya, itu di 82 juta per kafling gitu. Jadi kalau misalkan tipe single, bayar itu bisa mengeluarkan 14 juta 625.000 plus 7 juta untuk biaya wajib. Jadi kurang lebih sekitar 22-an lah, 22 kurang sedikit gitu kan. Dan juga seterusnya. Harga belum terasa biaya jasa wajib ya, yang tadi ya. Jadi itu terpisah yang 7 juta. Booking fee 2 juta berlaku 7 hari ke depan. Jadi jika 7 hari ke depan tidak ada konfirmasi, maka unit akan di-open. Dan bayar-bayar selanjutnya itu bisa mengkeep atau membooking blok itu sendiri. Makanya nanti sama marketingnya dikonfirmasi ketika mau deadline atau ketika mau 7 hari itu konfirmasi untuk pembayaran. Harga sudah termasuk free perawatan landscaping rumput selama 5 tahun, gitu kan. Nah, kemudian pembayaran melalui rekening resmi PT Bumi Berkah Propertindo mengisi dan mendatangani surat pemesanan kafling, kwitansi dan sertifikat akan diberikan atau dikirim ke alamat pemesan. Nah, Prestige Baki Memorial Park Special Pre-Launching. Nah, ini Pak, untuk special pre-launching ini kita buka 2 skema bayar. Cash keras sama promo cicilan. Promo cicilannya ada yang 3 kali, kemudian ada yang 6 kali, dan ada yang 12 kali, gitu kan. Nah, untuk rinciannya, misalkan nih mau ambil cicilan 3 kali, misalkan. Ya, saya contohkan yang single. Nah, itu harus ada DP-nya dulu. Misalkan booking 2 juta, DP-nya di 6.750.000. Itu kan, atau DP-nya langsung 6.750.000. Kemudian cicilannya selama 3 kali itu di 4.725.000 per cicilannya, dan seterusnya selama 3 kali itu langsung lunas. Atau kurang lebih harga totalnya itu kalau dicicil di angka 20.250.000 ya. Untuk cash di 14 juta, untuk cicilannya di harga 20 juta. Gitu. Jadi mending cash ya Bapak Ibu ya. Satu, harganya murah. Kedua, Bapak Ibu juga komisinya lebih cepat. Jadi saya sarankan untuk eh, apa namanya, untuk cash ya. Oke, selanjutnya ini juga masih terkait press list ya. Ini untuk biaya wajibnya tadi sudah disebutkan juga sih. 7 juta itu untuk apa aja? Proses upacara, batu nisan, penanaman rumput, jasa gitu kan, usaha pendamping, dokumentasi, video, itu kan papan aris, sound system itu dan lain sebagainya. Itu tadi sudah disampaikan ya. Biaya opsional juga sama sudah disampaikan. Kemudian apa lagi nih? Next. Nah, master plan, master plan. Nah, kita saat ini di tahap 1, kita buka di 5 blok ya. Blok A, blok B, C, D, dan E. Itu kan seperti yang saya share di layar. Untuk keterangannya nanti saya share lah untuk master plan nanti, atau minta ke leader marketingnya masing-masing ya. Untuk toilet nanti satu titik di blok B, kemudian satunya lagi nanti di dekat ini masih di masjid ya.
ada marketing office, kemudian operation office dan lain sebagainya. Progres lahan per 16 September. Jadi kita baru land filling, tapi untuk akses jalan kita sudah bentuk, kafling juga sudah terbentuk, bahkan untuk yang A kita sudah siap ya, sudah ready. Itu kan gazebo, kemudian masih beroperasi ya untuk lahan ini. Kita masih terus berprogres tiap harinya, gitu kan. Sekarang itu sedang masuk ke blok E dan ke blok D, D dan E kita sudah masuk situ. Jadi untuk akses kita bisa lalui lah, sudah bisa dilalui, sudah tergambar seperti yang di set plan. Gitu. Untuk pertanyaan kita tampung dulu ya. Nah, Bakti Islamic Memorial Park tidak hanya merupakan tempat peristirahatan terakhir yang layak, tapi juga menjadi simbol penghormatan terakhir yang penuh makna bagi orang-orang terkasih dengan lingkungan bersih, aman, terawat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi keluarga tercinta. Mungkin dari saya dicukupkan dulu sekian untuk pemaparan produk knowledge bagi Memorial Park. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, boleh ya. Kita buka pertanyaan. Saya alihkan dulu ke MC berapa pertanyaannya. Mungkin Pak Zahid atau Pak Ya, sudah selesai ya Pak Agam. Syarif ya. Silakan Pak Syarif. Nah, itu tadi. Mungkin dibuka 3 dulu atau berapa dulu mungkin, atau yang mau dibaca-baca dulu yang di komen. Kolom komen juga banyak kayaknya saya lihat. Oh, baik Pak Agam. Nah, itu tadi Bapak Ibu penjelasan singkat terkait proyek baru Iskariman, yaitu bagi Memorial Park. Ya. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan ya. Nah, ini Pak Holidaya ini sudah ngangkat tangan dari tadi. Ya, untuk pertanyaannya kita batasi 3 dulu ya. Untuk yang Boleh, tadi 3 di dulu. kolom chat, alhamdulillah sudah ada yang beberapa ditanyakan. Tapi kalau misalkan ada yang belum terjawab, bisa ditanyakan kembali. Ya, saya silakan Pak Khalid. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agam gimana kabar? Baik Agam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, baik. Kayaknya baru berapa Baik. hari ya? Kayaknya udah kangen banget udah pindah ke Alif ya Kang Alif ya. Jadi aneh mau sharing aja Kang Agam. Aneh kebetulan kemarin kan abang kandung aneh meninggal. Jadi di TPU wakaf ya, artinya TPU itu diolah oleh warganya gitu, keluarganya. Kemudian itu biayanya tiga biaya penguburan lubang itu 3.750.000 ya. Terus untuk nisan itu sama kerumput 2 juta. Artinya kita di Baki itu harganya terjangkau loh, sama lah dengan TPU lah. Ya, seperti itu. Jadi buat untuk perbandingan aja ya. Kalau Baki lebih enaknya kita lebih nyaman, lebih tenang karena milik kita kan, jadi seperti itu. Kalau TPU kan ya bebas punya si keluarganya yang mengelolanya itu kan, atau TPU. Nah, umum ya. Umum jatuhnya kan gitu. Nah, yang lebih enak, dan kalau di TPU kan jalannya sempit. Kita bawa kurung batang itu kayak nginjak atau kuburan orang gitu istilahnya. Dan kalau ini kan jalannya jelas nih. Iya. 7-9 meter tuh cukup luas tuh, 2 mobil lebih itu. Seperti itu. Jadi saya nyium nih bobo closing nih di sini nih. Insya Allah. Harus dong. Harus banyak closingnya. Harus ya. Iya. Tinggal gini aja promonya itu buat kita nih para mitra ya. Harganya istilahnya udah include harga wajib gitu. Jadi bukan jual harga tanah. Kalau kemarin kan disampaikan harga tanah itu sekitar 15-14 ya. Jadi ada wajibnya yang 7 juta itu kan. Iya, prosesi pemakaman ya. Seperti itu. Jadi artinya orang kalau lagi berduka itu pasrah. Kayak ibaratnya lebih pasrah kita ke dokter. Kalau ke dokter kita sakit kan beli sugesti sama dokter ya. Kalau meninggal pasrah. Jadi
tinggal sebut aja biaya berapa gitu istilahnya seperti itu. Satu, yang Iya, iya. kedua itu kan ada batas waktu 7 hari ya, ada batas 7 hari ya. Nah, gimana kalau kalau namanya meninggal kan kagak ada yang tahu ya, malaikat aja nggak tahu ya, tapi kan umur seseorang itu milik Allah kan, rahasia Allah ya. Kira-kira Betul, ada nggak betul. yang bisa untuk mengcover dadakan misalnya, gitu aja. Jadi ada tim yang misalnya, oh udahlah, tapi dengan harga yang sesuai, jangan diketok gitu istilahnya, ya kan? Sama para calon nih, hindari para calon ya kan. Seperti itu. Jadi itu perlu disampai diprioritasin juga seperti itu. Nah, ini ada juga kemudahan, ada biaya angsuran ya, sangat luar biasa istilahnya. Jadi kita memang menyiapkan diri gitu, selain kita bekal buat menghadap Allah, buat kematian kita disiapin gitu. Jadi sangat luar biasa. Kemudian blok-blok kaflingnya itu modelnya seperti apa sih? Misalnya yang single, khusus single. Kalau misalnya apartemen atau rusun kan single sama keluarga tuh dibedain gitu. Nah, ini gimana konsep baki? Misalnya yang Oke. single-single, yang keluarga-keluarga, yang double-double gitu, seperti itu. Jadi kan lebih lebih enak gitu istilahnya, Betul, penyusunannya, penataannya. Itu buat masukan aja sih, seperti betul, itu. betul. Kemudian yang sempat saya sampaikan bahwa kita nggak tahu ke depannya kita akan kejadian apa, karena kita pernah kejadian di tahun 2020 itu kan COVID ya, sangat susah tuh buat nguburin. Betul, susah banget. Mana prosesinya juga agak rumit ya kalau waktu itu. Jadi untuk para Waktu COVID atau, itu. pihak baki nih, kalau misalnya kejadian nasional nasional kayak COVID lagi, istilahnya berharap banget dengan kondisi kayak gini kan, kita pengen dikuburin secara Islam segala macam gitu. Putus-putus ya? Enggak, aman, Halo, aman. Aman, aman, aman ya. Jadi aman. seperti itu. Jadi di cover lah. Kalau kayak COVID kan susah tuh kuburan ya kan, penuh penuh penuh, TPU biasa. Nah, karena baki kan mudah-mudahan bisa lebih mengcover yang misalnya orang-orang Islam yang meninggal dengan secara Islam lah, seperti itu. Itu aja kayak udah kebanyakan Kang, takutnya saya ambil semua pertanyaan. Oke, oke, oke. Tapi Siap. saya mencium benar-benar bawa closing nih, kayaknya ini sangat harga terjangkau, apalagi dengan penataan nanti yang bagus kayak di Kerawang itu kan. Mm-mm. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah bisa lebih luas lagi nanti, insya Allah. Ya, Syukron, siap. jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khalid. Pertanyaan luar biasa, yang banyak banget. Sampai saya bingung jawabnya dari mana, karena sudah hampir terjawab juga sama Pak Khalid sendiri. Nah, oke, saya mungkin izin apa namanya review ya dari tadi yang 7 hari ke depan gitu untuk pelunasan. Misalkan sebelum lunas apa namanya sudah meninggal dunia gitu kan, itu nanti kita bisa ajukan refund gitu kan. Kemudian yang tadi ya, yang side plan, saya ingatnya yang side plan. Nah ini Pak, bisa diperhatikan ya. Untuk side plan itu kita memang setiap blok itu ada tiga tipe-tipenya ya. Ada 3 tipe itu sendiri. Misalnya di blok A nih, yang warna krem ini itu tipe single. Untuk yang biru itu tipe double dan yang hijau itu tipe family. Jadi setiap blok itu semua tipe ada ya. Setiap blok itu semua tipe ada. Single, double dan family gitu ya. Dan saya juga setuju ya sama Pak Khalid bahwa kita harus optimis bisa jualan banyak. Karena tadi ya di TPU aja di saudaranya Pak Khalid itu bayar sekali pemakaman berapa tuh? Di kurang lebih kalau saya tadi hitung-hitung di angka 5 sampai 6 jutaan ya untuk prosesi saja gitu kan. Tapi dengan keamanan dan kenyamanan yang berbeda dengan TPBU atau tanaman bukan umum atau yang dikelola oleh swasta. Ya, itu jauh berbeda. Makanya ini menjadi latar belakang dan juga selling point buat Bapak Ibu ketika nanti penawaran ya. Kalau Bapak Ibu nawarin misalkan di daerah-daerah Jakarta atau Tangerang, itu berapa nanti biaya TPU-nya? Belum lagi tahunannya, itu kan harus bayar. Belum lagi ketika sudah penuh, itu kita harus mau nggak mau misal ditumpuk sama yang lain. Atau mungkin ya ketika terjadi penggusuran, ya kita mau nggak mau harus dipindahkan. Atau kalau kita misalkan lagi kesulitan ekonomi, ada pengurusan ya mau nggak mau kita jadi ikut tergusur juga. Itu kalau di TPU. Jadi ini bisa menjadi apa namanya
keuntungan atau keunggulan juga bagi baki memori apa. Ya, mungkin kurang lebihnya segitu ya Pak Khalid. Jadi untuk master step plan khususnya ya Bapak Ibu harus ingat gitu kan. Jadi setiap blok itu ada tipe-tipenya masing-masing. Ada tipe single, double, dan juga family. Ya. Jadi setiap blok itu ada tipenya masing-masing. Ya, begitu Pak Syarif dan Pak Khalid ya. Clear ya. Jadi tiap blok itu ada tipenya masing-masing. Yang krem itu tipe single, yang double itu yang biru, kemudian yang hijau itu tipe family. Ya. Ini kayaknya di kolom komentar banyak ya Pak Syarif. Mungkin saya bisa izin coba baca sendiri. Wah, untuk Baik, rumput. itu tadi jawaban dari pertanyaan Oke, Pak siap. Khalid. Bagaimana Pak Khalid? Sudah jelas semua pertanyaannya, Pak? Nah, mungkin saya rasa sudah jelas ya Pak Khalid ya. Kalau misalkan Pak Syarif, ada yang boleh kita aja Pak yang di apa namanya? Kalau masih ada tubuh Eli Aprianti. ya Ibu Eli bisa Bu jika ingin bertanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak. Saya ini suaminya. Oh, Saya ikutan berdua soalnya. Oke, siap. Ya, jadi saya cuma mau nanya nih aturan main untuk yang baki ini. Satu, misalkan kita ada pembeli mendaftarkan sebagai A gitu ya. Cuman Ya. begitu waktu berjalan, tapi yang ingin dimakamkan bukan A, B. Nah, itu syaratnya bagaimana, apakah bisa atau tidak. Itu satu. Dan yang kedua, apabila nih pembeli ini sudah bayar DP, misalkan ya, sebelum dia melunasi angsuran, dia mengangsur. Sebelum melunasi angsuran, nah itu sudah mau dipakai, sudah ada yang meninggal gitu. Apakah itu harus dilunasi dulu pada saat dia akan dimakamkan di situ? Apakah sesuai dengan angsuran yang sudah disepakati awal? Nah, terus yang ketiga, ini kan fasilitasnya belum jadi ya, Pak ya, masih pembangunan ya. Nah, begitu Betul. kita menjual nih, sudah ada pembeli, begitu akan dipakai, dia akan mau makai nih, ternyata nih ada yang meninggal. Nah, fasilitasnya belum jadi, apakah kita sudah siap gitu ya, Pak? Itu aja sih, tiga itu aja, Pak. Makasih. Ya, luar biasa nih. Sama Bapak siapa? Maaf, biasanya nggak panggilnya Ibu Eli. Oh, saya Hikmawan Priyambudi, Budi Oh, aja. Pak Budi ya? Ya. Oke, siap. Wah, luar biasa nih. Nah, ini satu pertanyaan, satu orang tiga pertanyaan ya. Jadi 3 pertanyaan itu bisa 6. Jadi 3 orang penanya itu bisa 9 belakangnya, bisa 9 pertanyaan. Baik, bagus ya. Ini kalau saya lupa mungkin mau diingatkan ya untuk pertanyaannya. Satu, untuk Pak Hikmawan ya, luar biasa. Untuk lahan ya, insya Allah kita setiap harinya berprogres. Dan kalau untuk saat ini yang sudah siap itu di blok A. Ya, di blok A itu sudah siap. Jadi jangan khawatir ketika Bapak Ibu penawaran saat ini juga. Itu blok A kita sudah siap. Gitu. Dan progresnya nanti bertahap ya, sesuai berjalan. Itu progresnya nanti berjalan. Kemudian yang kedua, ketika mengambil skema pembayaran cicil, kemudian di tengah-tengah perjalanan, misalkan perjalanan cicilan, beliau meninggal dunia. Itu bagaimana? Gitu kan? Apakah tadi itu apa? Pertanyaan itu Pak, apakah bisa dipakai hari itu juga atau harus dilunasi gitu ya Pak ya? Nah, itu kan tetap ya. Kan kita ada tadi di prestis itu disampaikan bahwa bisa dipakainya itu ketika sudah pembayaran ya Pak ya. Itu setelah pembayaran. Jadi nanti kita rundingkan dengan ahli waris apakah memang mau dilunasi terlebih dahulu atau memang mau dikembalikan. Gitu. Nanti kita dirundingkan dengan ahli waris. Kemudian apalagi ya tadi? Satu lagi. Terakhir, yang pertama kalau yang terdaftar A,
tapi belum Oh ya ya ya. selesai, Fungsinya ya. tapi yang ternyata yang dimakamkan bukan A gitu. Betul betul betul. Apakah itu Nah, ada aturan gitu, bisa atau tidak gitu? itu ada. Jadi itu bisa sebetulnya Bapak ya. Misalkan nih atas nama A itu memesan kafling tipe single lah gitu kan, katakan tipe single. Suaminya sebagai suami. Kemudian sebagai istrinya itu meninggal terlebih dahulu, gitu kan, lebih duluan. Nah, apakah makamnya itu bisa dipakai untuk istrinya? Itu insya Allah bisa. Tinggal nanti dikonfirmasi ke manajemen bakti, apakah nanti dari sertifikatnya diganti atau dirubah lah, intinya dirubah dari segi sertifikat dan juga fungsinya nanti untuk ibunya atau istrinya. Jadi pada intinya bisa sih Bapak, gitu. Pada intinya bisa untuk dialihkan atau ke ahli warisnya misalkan ke anaknya itu bisa. Bisa. Gitu ya Pak Budi ya. Ya, terima kasih Pak Oke, informasinya. siap. Sama. Ditunggu closingannya Pak Budi. Amin, insya Allah. Amin, amin. Satu lagi mungkin Pak Syarif. Ini dari Ibu Tati Hartati. Monggo Bu, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Boleh lebih dekatkan Pak Syarif mikrofonnya. Atau ini ada juga yang ingin ditanya. Apakah model makamnya seperti makam pahlawan Kalibata, Pak? Halo, Assalamualaikum. Oh Ibu Tati sudah muncul. Ya, mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu Bu. Sampaikan apa aja pertanyaannya. Iya Pak, maaf saya mau tanya Pak. Selain biaya untuk apa namanya makamnya, untuk prosesnya itu apa sudah termasuk prosesnya atau hanya makamnya saja Pak itu? Oh, ada tambahan biaya lain tidak? Misalnya seperti tenda, kursi, atau misalnya ada mobil ambulan atau mobil ambulan jenazah maksudnya kan? Dengan peralatannya, kain kafan dan lain, apa ada tambahan lagi atau memang itu sudah include semuanya? Mungkin itu aja yang saya tanya. Makasih. Ibu Tati ya. Baik, Ibu Tati, mungkin saya ini lagi ya, ulas lagi. Jadi misal harga kaflingnya itu di angka 14.600.000 misalkannya untuk tipe single. Saya contohkan tipe single saja ya satu ya. Tipe single itu harga kaflingnya 14.625.000 misalkan. Nah itu Bapak Ibu tawarkannya sama biaya wajibnya ya. Biaya wajibnya itu di 7 juta. Itu di luar biaya kafling. Untuk apa 7 juta? Satu untuk proses Ibu. Jadi nanti ada biaya lagi ya. Jawabannya adalah ada biaya lagi untuk prosesinya. Itu untuk proses upacara pemakaman, termasuk batu nisan, termasuk juga rumput Jepang ya untuk pemakamannya, kemudian juga jasa gali gitu kan, ustadz pendamping dan mendoakan, dokumentasi video untuk nanti dibagikan ke ahli waris, kemudian papan ari, papan nisan, tenda termasuk yang tadi Ibu tanyakan, tenda itu sudah termasuk di biaya wajib. Jadi nanti konsumen itu bayar biaya kafling, kemudian biaya wajib ya Bapak Ibu Tati. Ya, itu termasuk udah tendanya 5x5 dengan berikut kursinya 25 piece. Gitu kan 25 piece untuk kursi, tangga, karpet, kemudian sound system, podium, bunga karangan turut berduka cita, kipas angin, bunga tabur, air mineral, tisu basah, dan pengawalan eksitor. Adapun kayak tadi kayak pemulasaraan ya, kain kafan dan lain sebagainya, kemudian mobil jenazah itu biaya terpisah ya, maksudnya biaya opsional atau pilihan. Jadi konsumen itu bisa memilih mau diambil atau tidak. Kalau diambil pemulasaraan itu biayanya 1 juta dan mobil jenazah itu di 2,5 juta atau seluruhnya itu kalau mau all in ya. Jadi biaya kafling 14 juta, biaya wajib 7 juta, itu yang wajib dibayarkan itu adalah biaya kafling dan biaya wajib. Kalau pemulasaraan, memandikan, mengkafani dan menyolati itu opsional ya. Ya, itu bisa dipilih atau bisa diambil atau tidak. Kalau diambil biaya itunya pemulasaraannya 1 juta, biaya mobil jenazahnya ambulans gitu kan, itu 2,5 juta gitu. Clear ya Bu Tati. Jadi untuk biaya wajibnya yang harus wajib dibayarkan oleh customer itu adalah
biaya kafling yang tadi 14 juta, 42 dan 82 untuk tipe family. Kemudian biaya wajib 7 juta untuk per prosesi. Ya, per prosesi ya Bapak Ibu. Gitu. Clear ya Bu Tati? Oke, dikembalikan lagi ke Pak Syarif. Baik. Nah, ini lagi nih Oke, Pak. yang itu Pak, yang di kolom komentar Bapak. Ini dari Pak Respati. Ada pertanyaan dari Pak Respati. Apakah ada fasilitas bagi penziarah bila ingin mendoakan almarhum atau almarhumah secara rutin, misal seperti tenda atau kursi? Nah, bagaimana itu Pak? Untuk berziarah ya? Untuk berziarah Pak. Untuk berziarah itu tidak sih Bapak. Jadi untuk fasilitas untuk berziarah itu tidak. Jadi tenda dan kursi itu kita sediakan ketika prosesi pemakaman, yang termasuk dari tadi biaya wajib. Kalau misalkan ziarah setiap kesana itu tidak difasilitasi kursi ataupun tenda di makamnya. Cuman kita fasilitasi seperti musola, gazebo gitu kan, taman gitu kan, itu kita sediakan, itu termasuk fasilitas. Tapi kalau untuk kursi di pemakaman dan juga tenda itu kita tidak fasilitasi. Itu kan kita fasilitasi itu cuma sekali ketika prosesi saja. Gitu. Gitu Pak Syarif. Nah, itu tadi ya Pak. Nah, ada lagi nih Pak dari Ibu Inna Yuristiana. Jika setelah DP konsumen tidak bisa memenuhi janji pembayaran, apakah DP-nya hilang ataukah bagaimana? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Agam. Oke. Ketika DP kemudian tidak melakukan usul pembayaran, itu insya Allah kita refundable ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada hangus ya. Ini jadi aman untuk Bapak Ibu yang mau membeli ya tapi makam di Bakti nomor 8. Insya Allah tidak akan hangus. Gitu. Amannya Pak Syarif. Nah, itu tadi Bu jawabannya. Jadi jika ada konsumen dari Bapak Ibu nantinya yang ingin booking fee terlebih dahulu, apabila dalam range waktunya nanti dia terhendak pembayarannya, itu booking fee-nya tidak akan hangus, melainkan akan dikembalikan 100% karena dari develop sendiri untuk booking fee itu sistemnya refundable. Nah, ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Pak Murid. Nah, terus status lahan makamnya seperti apa? Apakah sewa atau hak milik? Nah, Statusnya ya? Betul Pak. Betul Pak Agam. Oke. Ini sebetulnya sih bukan sewa, ya, tapi disebut hak milik. Bapak Ibu tidak mempunyai sertifikat SHM seperti Bapak Ibu membeli tanah atau rumah, ya. Tapi nanti Bapak Ibu itu membeli dengan dikasih sertifikat pemanfaatan makam. Jadi tetap ini Bapak Ibu membeli itu untuk jadi tidak, meskipun tidak mempunyai SHM seperti apa namanya Bapak Ibu beli rumah ataupun tanah, tapi untuk makam Bapak Ibu ini Bapak Ibu punya sertifikat, dan itu makam Bapak Ibu tidak akan ditumpuk atau tidak akan tergusur atau tidak akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain gitu kan. Jadi makam Ibu aman dengan mempunyai sertifikat itu, dan tentunya ini akan dikelola oleh manajemen Bakti sih, jadi tidak akan lepas. Jadi ini untuk keamanan dan kenyamanan, makanya kita kasih sertifikat pemanfaatan lahan atau pemanfaatan pemakaman. Jadi kalau memang kalau TPBU itu tidak ada SHM seperti surat hak milik seperti kita transaksi tanah ataupun rumah ya, tetapi dikasih semua TPBU itu dikasihnya bukan SHM, tetapi sertifikat pemanfaatan lahan itu dari pengembangnya biasanya. Kalau pengembangnya yayasan ya dikasihnya dari yayasan. Kalau pengembangnya perusahaan seperti Bakti dari PT Bumi Berkah Bumi Berkah Propertindo ya dikasih dari Bumi Berkah Propertindo. Gitu. Jadi nanti sertifikat itu untuk menandakan bahwa ini blok yang Ibu keep gitu kan, dan Ibu bisa memanfaatkan lahan itu sebagai makam. Gitu. Dan itu tidak akan diganggu sama orang lain ataupun menjadi penggusuran atau penumpukan makam, itu tidak akan terjadi. Gitu. Begitu Pak Syarif. Baik Pak Agam.
Nah, jadi itu tadi ya Pak Murid terkait status hak milik atau sewa. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Andi Mawati dari Jakarta. Apakah bisa merubah atau menambah bentuk di sekitar makam? Gimana Pak? Maaf. Pertanyaan nih, ada pertanyaan dari Pak Andi Mawardi. Apakah nanti bisa merubah atau menambah bentuk di sekitar makam? Kalau merubah dan menambah, mungkin itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Kenapa mungkin tidak bisa? Karena itu untuk keindahan dan juga keseragaman ya. Jadi kalau nanti bentuknya rubah-rubah, bukannya indah malah ya sama kayak TPU yang tadi gitu kan. Ya, tidak rapi, gitu kan, tidak tertata, maka kita eh, apa namanya? Tidak diperkenankan untuk merubah bentuk ya atau menambah bangunan menambah sesuatu. Begitu Pak Syarif. Ya. Ini dari Pak Kondit. Masih ada katanya Pak Agam pertanyaan yang belum dijawab tadi. Apa tuh? Pertanyaan terakhir mengenai apabila ada wabah di tahun-tahun selanjutnya seperti halnya COVID kemarin, tolong jangan dibatasi orang Islam yang meninggal untuk diperdaya di makam. Gitu. Nah, mungkin untuk terkait pertanyaan Pak Khalid ini jatuhnya lebih ke saran ya Pak Khalid ya. Mungkin Iya, nanti mungkin nanti bisa dipertimbangkan kembali kepada develop terkait apa yang menjadi pertanyaan atau sarannya Pak Khalid. Ya, betul Pak Syarif. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Khalid atas sarannya ya. Nanti kita coba sounding ke manajemen. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak atau bagaimana Pak Agam? Oke. Apakah bisa menjamin saat proses pemakaman tidak menginjak makam setelah terutama untuk tipe single ya? Insya Allah Bapak, ini siapa ya? Pak Nur Hadi ya. Insya Allah Pak Nur Hadi karena dari tipe single itu jarak makam ke makam itu cukup lumayan ya. 90 meter, hampir 1 meter ya Pak ya. Hampir 1 meter. Gitu. Jadi, dan yang melakukan prosesinya itu bukan orang yang baru, tapi orang yang sudah berpengalaman lah dalam hal melakukan prosesi. Jadi insya Allah tidak akan menginjak atau menduduki makam makam sekitarnya. Gitu ya Pak Hadi. Nah, mungkin tadi itu jawabannya Pak ya. Ini untuk pertanyaan yang terakhir mungkin. Untuk komisinya seperti apa nih Pak? Komisi terkait mitra-mitra nanti yang bakalan komisinya seperti bagaimana? Komisinya ini seperti apa nih Pak? Untuk komisi mungkin Pak Syarif nanti bisa dibantu sosialisasikan ya Pak ya. Baik. Leadernya juga untuk komisinya seperti apa. Sebenarnya sih kemarin udah disampaikan sama Pak Mas Tri ya komisinya itu. Kemudian nanti langsung ditanyakan ya Pak Edisa, ya aduh Pak Edisa. Pak Edisa nanti langsung ditanyakan ke leader-leadernya ya. Atau Pak Syarif mungkin bisa spill Pak. Nah, kalau untuk komisi dari Project Baki ini untuk Bapak-Bapak itu sebesar 5%. 5% ya. Tuh, jelas ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kemarin juga waktu Zoom sudah sempat di-spill sama Pak Mas Turi terkait komisi yang Bapak Ibu nanti dapatkan ketika dapat closingan di Project Baki Memorial Park. Nah, untuk mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Agam ya. Iya, betul Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait maksimal 2 kali pengkuburan. Itu modelnya seperti apa? Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nanti tadi juga saya sudah bisa spill ya sedikit. Semisalnya ini 2 kali gali, 2 kali tutup ya Pak Syarif. 2 kali tutup itu kayak gimana? Misalkan ada wasiat mau dimakamkan dengan istrinya atau istri berwasiat mau dimakamkan dengan suaminya itu bisa. Tapi ada juga misalkan 2 kali penguburan ini misalkan nih
yang tadi saya contohkan itu ketika misalkan sudah dikuburkan, kemudian ada peristiwa misalkan harus diautopsi, otomatis digali kembali, kemudian dikuburkan kembali, itu termasuknya udah 2 kali penguburan. Atau misalkan ada salah satu customer atau seorang yang misalkan ada yang harus diamputasi, misalkannya bagian dari tubuhnya, kemudian dikuburkan, dan ketika beliau meninggal dikuburkan lagi, itu sudah termasuk 2 kali. Gitu Pak Syarif. Oke Pak Syarif. Halo, gitu ya. Jadi untuk yang 2 kali itu bisa pada intinya 2 kali itu 2 kali menggali dan 2 kali untuk makam ya. Mungkin itu tadi penjelasannya Pak Supriyadi. Ya. Jadi untuk yang dimaksud dengan maksimal 2 kali pengkuburan itu pembukaan. Jadi bisa ada beberapa case sebagaimana yang tadi dijelaskan sama Pak Agam. Ada beberapa konsumen yang beberapa ingin dimakamkan bersama dengan istrinya atau dengan suaminya. Itu bisa dilakukan dalam satu kuburan yang sama. Betul Pak Syarif. Begitu pula dengan beberapa case-case yang tadi dijelaskan juga sama Pak Agam. Nah, apakah masih ada yang mau ditanyakan ini Bapak Ibu? Mumpung masih ada 1 menit terakhir. 1 menit lagi nih. 1 menit terakhir sebelum kita mengakhiri sesi Zoom kita pada malam hari ini. Cukup kali ya Pak Syarif ya? Kayaknya sudah cukup ya. Untuk Bapak Ibu Mitra juga, jika memang masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait proyek Baki, itu bisa ditanyakan ke mentornya masing-masing. Bisa ditanyakan ke Pak Rizky atau mentor Pak Ruli, ada Pak Alif, ya kan? Mungkin juga di saya boleh. Itu untuk Pak Jori. Nanti bisa mungkin ditanyakan di Pak Ruli ya, Pak Jori ya. Karena Pak Jori kan merupakan mitra dari Pak Ruli. Mungkin itu tadi. Terima kasih ya Pak Agam ya untuk sharing session pada malam hari ini terkait project Baki. Ya, sama-sama Pak Syarif. Cepat closing ya Bapak Ibu. Harapannya sebagaimana yang tadi disampaikan sama Pak Khalid, karena ini merupakan peluang bagus, ya kan? Harapannya ibu-ibu maupun bapak-bapak mitra yang join sekarang itu bisa closing sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disampaikan nanti atau ditanyakan langsung kepada coachnya masing-masing. Untuk materi nanti bakalan bakalan di-share ke grup masing-masing dan bisa Bapak Ibu nonton kembali nantinya. Terima kasih kembali ya Pak Agam ya atas waktu yang diluangkan pada malam hari ini. Sama-sama Pak Syarif. Mungkin itu dulu sesi tanya jawab kita, sesi sharing kita terkait seperti apa itu proyek baru dari Iskariman Property, yaitu Baki Memorial Park. Lebih dan kurangnya mohon dan dimaafkan. Saya Syarif, mohon undur diri beserta Pak Agam Mustawi selaku Supervisor Baki Memorial Park. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalid, Pak Jori, Masya Allah ya. Ini ada beberapa yang kemudian expert nih. Terima kasih Pak Syarif, Pak Agam. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Pak Masturi. Ya, Pak Masturi. Syukron Pak Agam, syukron Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti produk knowledge bisa minta ke mentornya masing-masing ya. Ya, siap.
Alhamdulillah. Yang tadi Syukron semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Udah. Saya mau nanya, Pak Khalid, kapan ngopi? Pak Hikmawan, ditunggu nih di kantor Skariman Academy. Iya nih Ngopi Pak, di rumah saya aja, Mas Jori. Kang Mas Jori, ngopi di rumah baru saya mulai aja, Kang lagi Mas. nih, baru mulai timbul lagi. Kang Mas Syukron. Jori, ngopi di rumah saya aja. Enggak, janjian sama Pak Khalid kok. Oke, Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih banyak, Pak Mas Turi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, makasih Kang Mas Turi, Ya, Kang Ahmad, sama-sama. semuanya atas ilmunya. Ya, nih pre-launch nih. Semoga segera closing nih. Amin. Tanggal 9 pre-launch nih, Baki nih. Amin, amin, amin. Besok. Ditunggu tanahnya di Kerawang. Siap, insya Allah. Barakallah.